Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fathia dengan NIM 2014020066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori psikolinguistik. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah psikolinguistik bahasa. Semoga dengan tugas ini dan para penonton dan para menyimak video saya akan mendapatkan sedikit atau banyaknya materi yang bisa dipahami. Di dalam teori-teori psikolinguistik, kita akan membahas dua materi atau dua teori saja. Selanjutnya kita masuk pada definisi dari psikolinguistik tersebut. Nah, secara bahasa, kata psikolinguistik itu terbentuk dari dua kata, yakni kata psikologi dan kata linguistik. Masing-masing kata itu berasal dari dua bidang ilmu yang berbeda, yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Kemudian secara istilah, menurut Soblin, psikologi mencoba menguraikan proses-proses kepsikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarkannya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Selanjutnya kita masuk pada teori-teori psikolinguistik. Nah, teori psikolinguistik itu ada 4, yakni yang pertama dikemukakan oleh dan dipelopori oleh Ferdinand de Saussure yang menganut paham psikologi kognitif, behavioristik, dan pragmatik. Kemudian yang kedua yang dikemukakan dan dipelopori oleh Leonard Bloomfield yang tampak menganut psikologi behavioristik. Kemudian yang ketiga itu adalah John Rupert Burt yang dikemukakan dan dipelopori oleh penganut pragmatik. Dan yang terakhir yang dikemukakan oleh Noam Chomsky yang tampak menganut dan paham kognitif. Teori ini dicetuskan pada tahun 1998 sampai 1913. De Saussure disebut juga sebagai bapak linguistik modern dikarenakan pandangannya baru mengenai studi bahasa yang dimuat bukunya itu. Kemudian pandangannya itu diantara lain mengenai tentang yang pertama, yakni telaah sinkronik dan diakronik dalam studi bahasa. Dan yang kedua, perbedaan lingui dan paralel. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi sebagai pembentukan signal linguistik. Terakhir adalah hubungan antara sintakmatik dan hubungan asosiatif atau paradigmatik menurut Char pada tahun 1964. Keempat hal tersebut belum dikenal dalam studi linguistik sebelumnya. Kemudian kita masuk pada teori linguistik Bloomfield, yakni yang pertama adalah bentuk bebas atau free form, yakni bentuk yang dapat diujarkan sendirian seperti bentuk amat, jalan, dan kaki. Dalam kalimat amat, jalan, kaki menjadi bentuk terikat, yaitu bound form, yakni membentuk linguistik yang tidak dapat diajarkan sendirian. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan bentuk bebas itu yang tidak memiliki makna luas. Yang bentuk bebas itu memiliki makna yang luas, seperti amat itu adalah nama orang, jalan adalah sedang melakukan atau pekerjaan yang sedang dilakukan, dan kaki adalah penggunaan dari anggota tubuh tersebut. Jika dijadikan dalam kalimat yang satu, berarti amat sedang berjalan kaki. Nah, itu menjadi bentuk terikat dikarenakan sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua seperti bentuk pepada, kata pemukul dan bentukan seperti
seperti kata pukulan. Kemudian kita masuk pada proses bertutur dan memahami. Nah, di dalam proses bertutur dan memahami itu menurut Saussure menjelaskan bahwa perilaku bertutur atau tidak tutur atau speech act sebagai satu rangkaian hubungan antara dua orang atau lebih seperti antara A dan B. Dan perilaku tindak tutur ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang kelihatan bagian luar dan bagian dalam. Nah, dan juga menurut Saussure, linguistik haruslah mengkaji language karena language adalah fakta sosial sedangkan parolnya merupakan perlakuan individual dan hanya merupakan embrio dari language. Yang paling penting dalam teori dan de Saussure adalah mengenai signal linguistik atau tanda linguistik karena bahasa merupakan sebuah sistem stand. Kemudian menurut beliau de Saussure ini, tanda linguistik adalah sebuah wujud psikologis yang berunsur dari dua signifi, yaitu petanda, dan significance, yaitu bunyi. Nah, di dalam psikologi itu ada dari unsur signifi atau petanda dan ada juga unsur bunyinya. Kemudian kita masuk pada dalam teori linguistik Bromfield. Ada beberapa istilah atau item yang perlu dikenal, yakni tentang fonem, morfem, frase, kata, dan kalimat. Di dalam fonem adalah satuan bunyi yang terkecil dan distinktif dalam leksikon ataupun bahasa. Dalam leksikon suatu bahasa. Kemudian yang kedua, morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Dan yang ketiga, yakni frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari dua bentuk bebas atau lebih, yaitu ada frase bebas dan frase terikat. Kemudian yang keempat adalah kata, adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri dari satu bentuk bebas dan ditambah bentuk-bentuk tidak bebas. Dan yang kelima yang terakhir adalah kalimat, adalah ujaran tidak merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah satu kompleks susunan yang sangat lengkap dikarenakan di dalam kalimat itu ada fonem, ada morfem, ada frase, dan ada kata. Contoh dalam bahasa Indonesia kalimat adalah ayah sedang minum kopi di ruang tamu. Nah, di situ ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Di dalam bahasa Indonesia, kata itu adalah satuan kata yang seperti makan, minum, berjalan, mencuci. Itu adalah kata. Jadi dari kalimat adalah suatu banyak kata yang tersusun yang kompleks yang akan menghasilkan satu kalimat. Dan kalimat itu adalah kalimat yang lengkap, kalimat yang lugas, dan kalimat yang dapat mudah dipahami oleh orang lain, individu lainnya. Proses bertutur dan memahami ini saat kita sedang berbahasa, sedang menggunakan bahasa daerah sekitar kita, seperti kita menggunakan bahasa Indonesia, kita harus bertutur dengan kalimat yang baik, yang lugas, dan kalimat yang telah diakui oleh suatu daerah tersebut. Sepertinya kita menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang telah disahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negaranya tersebut. Nah, jadi kita menggunakan tuturan yang baik seperti bahasa yang sopan dan lainnya.
tentang memahami itu kita proses kinerja berpikir tentang kata yang disampaikan oleh orang lain. Seperti si Fikri menyampaikan tentang Ahmad, mari kita membuat tugas dari dosen, dan si Pandi akan merespon perkataan dari Fikri dengan memahami makna kata tersebut. Seperti berarti si Fikri mengajak Pandi untuk membuat tugas dari suatu dosen tersebut. Berarti di dalam linguistik bahasa itu ada proses kinerja pikiran dan kinerja bunyi yang dihasilkan dari mulut atau pita suara. Jadi tentang teori linguistik Blanford itu yang telah saya jelaskan tadi, yang ada bentuk bebas dan bentuk terikat. Yang kedua itu ada kata imbuhan. Kata imbuhan itu adalah kata tambahan, seperti jalan ditambah dengan awalan ber menjadi berjalan. Kalau ditambah dengan akhiran an menjadi jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.